Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pintu Trifani Boromalalu dengan NIM akhir 63. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Sri Rosita, yang sudah dijelaskan oleh dari mata kuliah manajemen kinerja dengan topik mengapa manajemen kinerja seringkali gagal. Di pertemuan ke-15, manajemen kinerja seringkali gagal karena berbagai masalah. Sistem yang ada seringkali tidak berfungsi efektif. Hanya 29% karyawan merasa sistem kinerja mereka efektif. Jadi, apa sih akar permasalahan? Apa yang salah gitu? Penilaian tujuan usang, penilaian tahunan seringkali ketinggalan zaman dan tidak relevan. Umpan balik berkelanjutan kurang. Atau 70% karyawan menginginkan lebih. Ada bias dalam penilaian kerja. Lalu tujuannya tidak jelas gitu. Tujuan seringkali tidak jelas atau tidak terukur. Atau yang kita pelajari di materi sebelumnya itu SMART. SMART goals-nya itu tidak tercapai. Lalu ketidakselaraan antara tujuan individu dan organisasi. Lalu dampak negatif manajemen kinerja buruk. Yang pertama itu produktivitas pasti menurun. Penurunan 10 sampai sekitar 20% menurut SHRM. Lalu keterlibatan rendah atau employee engagement-nya itu minim gitu. Keterlibatan 2 kali lebih rendah dari sebelumnya. Lalu turnover tinggi. Biaya penggantian 1 sampai 2 kali gaji tahunan. Karena manajemen kinerjanya tadi gagal sehingga menciptakan turnover yang tinggi dan karyawan yang tidak loyal. Budaya kerja menjadi tidak sehat, persaingan tidak sehat dan kurang kolaborasi. Lalu solusi perbaikan manajemen kerja, umpan balik berkelanjutan. Beralih ke umpan balik berkelanjutan dengan real time, gunakan teknologi yang memfasilitasi komunikasi. Lalu aplikasi umpan balik, contoh aplikasi umpan balik platform kinerja gitu teman-teman. Jadi itu kinerjanya itu terukur dan para karyawan juga jadi loyal dan minimnya turnover di perusahaan itu. Lalu tujuan yang jelas dan terukur atau SMART goals tadi. Yang pertama itu spesifik, bertujuan, tentukan tujuan yang jelas itu apa? Terukur, sertakan metrik dan KPI. Lalu dapat dicapai, tetapkan tujuan yang realitas. Buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan tepat waktu. Contoh, meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Jadi tujuan meningkatkan tadi dapat dikerjakan itu, baik individual maupun melalui secara tim. Lalu menyelaraskan tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang pertama, memahami kontribusi. Lalu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang pertama, memahami dulu apa sih kontribusi karyawan ini. Karyawan memahami kondisi mereka. Mungkin mereka di tim sebagai apa gitu. Lalu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan transparan. Lalu ketiga itu sesi penyelarasan. Contohnya itu sesi penyelarasan tujuan. Misalnya nih, individu ini punya ide apa sih untuk organisasi dan organisasi punya ide apa sih untuk organisasi ini. Jadi menyelaraskan ide-ide tersebut gitu lah. Pastikan setiap karyawan memahami bagaimana pekerjaan mereka kontribusi pada kesuksesan perusahaan. Diskusikan karir harus sering dilakukan di dalam perusahaan. Lalu pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasi dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja. Lalu program mentoring seperti materi kita yang sebelumnya. Program mentoring dan coaching sangat diperlukan. Lalu pengembangan karir, kesempatan untuk mengembangkan karir harus diberikan. Perusahaan berkinerja tinggi investasi karyawan per tahun untuk budget pelatihan gitu. Jadi setiap tahun tuh perusahaan harus memiliki budget untuk pelatihan karyawan agar karyawan itu lebih maju gitu, lebih mindsetnya lebih
terukur. Latar belakang atau profil perusahaan. Nama, Teknova Corp, industri teknologi informasi dan layanan digital. Kantor pusat ada di Kanada dengan cabang di 12 negara. Jumlah karyawan 8.000 orang. Hal yang terjadi, yang pertama kurangnya sosialisasi dan pelatihan sistem baru, standar penilaian tidak jelas dan berubah-ubah, umpan balik tidak konstruktif menimbulkan sistem reward tidak adil, muncul favoritisme. Akibat instan, employee engagement turun 35%, turnover meningkat 22% hingga 1 tahun, kinerja divisi penjualan turun 80%, reputasi internal sebagai tempat kerja menurun. Rekomendasi solusi, audit sistem manajemen kinerja secara menyeluruh, bentuk tim task force lintas fungsi, gunakan teknologi dan dengan dashboard transparan. Lalu kesimpulannya, manajemen kinerja efektif. 27% ROI atau return of investment, manajemen kinerja meningkatkan ROI. Manajemen kinerja yang baik mendorong kinerja yang lebih baik. Keterlibatan karyawan juga meningkat. Ini adalah proses berkelanjutan dari mengapa sih dari kegagalan manajemen kinerja tadi. Jadi itulah teman-teman materi tentang mengapa manajemen kinerja seringkali gagal. Semoga materi tadi dapat diterima. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya Pinta Lutfi Fani Buru Manalu. Pamit undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.